Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Anissa Putri Hadiningsih. And in this video, I would like to explain to you the material of expressing and responding to admiration. Admiration. Ada yang udah pernah dengar kata admiration? Ada dong, ya kan? Pasti sudah ada yang familiar gitu. Tapi mungkin nggak terlalu paham gitu maknanya apa. Tapi mungkin juga ada di antara kalian yang sudah tahu maknanya, yang sudah ngerti sekali gitu ya. Tapi di sini misalkan ngejelasin lagi kalau admiration itu merupakan kata benda yang berkata dasarnya itu admire. Admire sendiri adalah kata kerja. Nah jadi dua kata ini berarti maknanya sama dong Miss. Oh iya sama, dua-duanya itu maknanya itu tentang rasa kagum gitu. Kalau admire sendiri itu artinya adalah mengagumi. Jadi admiration itu artinya rasa kagum atau kekaguman. Nah cara pengucapan pun berbeda ya. Kalau untuk yang verbnya itu admire kita mengucapnya. Kalau yang nounnya kita mengucapkannya itu atau pronunciation-nya itu seperti admiration. Nah, jadi selain arti secara bahasa yang berbeda, pengucapan pun berbeda. Admiration sendiri merupakan ungkapan kekaguman terhadap penampilan atau pencapaian atau hal baik atas orang lain gitu. Jadi biasanya digunakan saat kita tuh mau memuji atau mengagumi orang secara langsung gitu. Umumnya admiration ini diungkapkan menggunakan adjective. Apa itu adjective? Yes, kata sifat. Nah, jadi struktur atau pola kalimat admiration ini akan selalu diiringi dengan kata sifat. Karena kan ini merujuk kekaguman kita terhadap sesuatu, yaitu dapat dikatakan sifat lah dari orang lain gitu dalam dalam aspek yang berbeda gitu. Nah jadi di sini Miss memberikan beberapa contoh kata sifat yang mungkin sering kita temui dalam penggunaan expressions of admiration. Yang pertama itu ada stunning, mempesona, gorgeous, menawan, amazing, luar biasa, cool, keren, nice, bagus, beautiful, cantik, handsome, tampan, dan juga lovely, indah. Nah, masih banyak lagi kata sifat yang dapat kita gunakan dalam expressing admirations. Tapi itu pun juga kita sesuaikan dengan kondisi. Oke, jadi kita sudah sampai di sini. Miss akan memberikan beberapa, mungkin sekitar 5 contoh pola kalimat dalam expressing admiration to someone. Yang pertama adalah pola kalimat yang terstruktur atas kata what plus artikel atau an plus adjective plus noun plus exclamation mark. Nah, kata what di sini mungkin biasanya kita berpikir biasanya what itu kan merujuk ke kalimat tanya, tapi pada pola ini, pada kalimat ini what bukan merupakan kalimat tanya gitu, tapi merupakan kata yang menegaskan kalimat tersebut karena di akhir kalimatnya terdapat tanda seru atau exclamation mark gitu. Jadi pola kalimat ini tidak menandakan sebuah pertanyaan tapi pernyataan. Nah, contohnya ada what a lucky girl, what an amazing book. Next, merupakan pola kalimat yang terdiri atas kata how, adjective, object, to be, ismr, plus exclamation mark. Nah, jadi seperti pola yang sebelumnya, kata how di sini tidak berperan sebagai kata tanya, tetapi sebagai kata yang memberikan pernyataan karena di akhir kalimatnya, di setiap akhir kalimatnya itu terdapat exclamation mark atau tanda seru. Contohnya di sini adalah how smart he is, how fascinating this drama is, how luxurious your house is. The third one is the simplest pattern of expressing admirations. Nah, jadi di sini hanya terdiri dari 2 elemen aja,
yaitu adjective plus noun. Adjective kata sifat, noun kata benda. Nah mungkin ini yang sering kita gunakan ya dalam expressing admiration sehari-hari gitu, cuma kita nggak sadar aja gitu. Nah jadi contohnya di sini yaitu great acting, beautiful dress, colorful painting. The next one is another pattern yang terdiri dari subject plus to be, SMR, was, were, be, been, plus adjective. Nah, bisa kita lihat di sini polanya itu seperti basic sentence ya. Kalau misalnya kita ulang-ulang lagi grammarnya, di sini ada subject verb agreement. Jadi saat subject itu dan verbnya di sini adalah to be ya. Jadi saat subjeknya itu singular, maka to be-nya harus singular. Kalau subjeknya plural, maka to be-nya harus plural. Singular itu apa, Miss? Singular itu tunggal ya. Sedangkan plural itu jamak atau lebih dari satu. Nah, untuk contoh di sini Miss menggunakan pola kalimat simple present tense. Nah, jadi kalau misalnya mau diganti dengan tenses lain itu bisa. Kalau yang dicontoh ini kan Miss buatnya your mom is classy, Bella is stunning, you are strong. Nah, kalau misalnya mau, ini kan simple present. Kalau misalnya mau kalian ganti jadi misalnya simple past tense gitu. Nah, misalnya yang kalimat Bella is stunning kita ganti ya. Jadi Bella was stunning. Tapi ingat, kalau penggunaan simple past tense itu harus ada di belakangnya itu adverb of time-nya. Misalnya, jadi Bella was stunning last night gitu. Jadi jangan lupa ya adverb of time-nya. Mungkin kalau simple present tense kan masih basic banget. Sedangkan tenses yang lainnya harus tetap digunakan adverb of time-nya, jangan sampai tinggal, jadi agar mudah mengindikasikannya gitu. Jadi struktur grammar itu lengkap gitu. Okay, now the last one of how to expressing admirations itu adalah pola kalimat yang terdiri atas subject plus look plus adjective plus complement. Nah, jadi di sini ada kata look. Look ini berarti nggak boleh tinggal ya kalau pakai pola kalimat yang seperti ini. Look ini berperan sebagai kata kerja. Dan terakhir ada complement. Complement ini dapat kalimat pelengkap atau klausa pelengkap lainnya deh. Mau kalian pakai conjunction atau mau diimprove dengan struktur lain bisa gitu. Nah, jadi di sini Miss menggunakan beberapa contoh. Yang pertama itu, she looks breathtaking tonight. You look soft with that fluffy sweater. Abraham looks happy this morning. Nah, sebenarnya kalau kita lihat-lihat juga pola kalimat ini sama seperti basic sentence juga sih ya. Kayak yang sebelumnya, cuma kan kalau yang sebelumnya itu verbnya itu adalah to be. Kalau yang ini verbnya look dan hanya look ya. Bisa mungkin diganti yang lain, tapi untuk contoh kali ini bisa gunakan look aja. Tapi ingat, subject verb agreement-nya harus berpasangan, harus sama nih. Kayak yang contoh pertama, she looks. She itu singular, automatically verbnya itu look itu kita tambahkan s yang mengindikasikan bahwa verb ini sudah agree dengan subjeknya yang singular. Sama yang contoh kedua, you look. You look ini looknya nggak ada s. Kenapa? Karena you ini plural. Otomatis verbnya yaitu look itu juga ikut plural. Jadi harus agree, sama seperti yang terakhir ini Abraham looks. Abraham itu singular, looks-nya kita kasih s yang menandakan atau mengindikasikan bahwa verb ini telah agree dengan subjeknya yang singular. Untuk complement-nya ini bermacam-macam ya. Miss ada yang Miss kasih adverb of time aja, ada yang Miss kasih preposition. Jadi complement ini bisa kalian improve, bisa kalian variasikan sesuai dengan kreasi kalian. Okay guys, here we are in our last parts, which is response to admiration from someone. So mungkin kita sering memberikan atau expressing our admiration to someone, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti mungkin ada orang yang expressing their admirations to you gitu. Nah jadi ada banyak banget cara untuk merespon hal tersebut, merespon ungkapan tersebut. Mungkin yang umum itu thank you lah ya, tapi kan thank you kan terlalu biasa. Alangkah baiknya kita yang mempelajari bahasa Inggris ini bisa memiliki frasa yang lebih variatif. Nah, di sini misalkan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh frasa dari response to admiration from someone.
Okay, here we are now. Di sini ada 6 contoh ungkapan kalimat yang bisa kalian gunakan saat responding to someone's admirations to you. Nih, yang pertama itu thank you, that's very kind of you. Then thanks a lot. And yes, you're right. Menurut Miss, ungkapan yang ketiga ini apa ya? Secara nggak langsung tuh memberikan first impressions ke orang lain bahwa kita itu percaya diri dengan apa yang kita punya. Jadi pujian orang lain ke kita itu ya kita valid gitu. Kita ngerasa ya bener memang aku tuh like dipuji, dan I think menurut Miss that's a good things gitu loh dilakukan kalau kalian mau ngasih first impression yang baik ke orang lain. Next itu ada thank you for saying that. Lalu ada it is nice of you to say so. And the last one is do you think so? Nah, yang terakhir ini menurut Miss adalah jawaban atau ya ungkapan respon yang humble sih menurut Miss, karena dia nggak bilang iya tapi juga nggak bilang enggak gitu. Dia ngerasa dia lebih ke mempertanyakan aja, kayak ragu gitu. And I think that's a good response too. To complete our lessons material today, I have a short dialogue of expressing and responding to admirations. Di sini ada 2 tokoh, ada Daya, say hi to Daya, and then Bara, say hi to Bara everyone. Let's start the dialogue. Daya, you look soft today. Do you think so? I do. Usually wear the dark color of hijab. Well, you're right. Maybe it's because of my hijab's color. I mean, you look beautiful always. Oh, please don't make me blush. Anyway, it's nice of you to say so. Haha, you're welcome. By the way, Bara, I like your hairstyle. Thank you. I'm glad you like it. Yes, you look good in it. Hi, I'm Nisa. That's all for our today's materials related to expressing and responding to admirations. I hope this material will be useful for you to develop your English skills related to expressing and responding to particular situations. I do apologize if I made any mistakes anywhere during the explanations before. If you have any suggestion and critics, please tell me in the comment sections below. And thank you for your attentions and participations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you guys.